Halo, apa kabar? Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengkonfigurasi printer Bluetooth Zebra MZ320 dengan alat Epoch BOCT Blood Analysis System. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui konfigurasi dari printer ini sendiri. Kita tekan fitnya, baru tekan power, tekan tombol power, dia akan melakukan printing. Lepas saja, jadi dia akan memberikan kita informasi bagaimana konfigurasi dari printer itu sendiri. Oke, baik, dan nanti kita lihat print. Oke, langkah berikutnya kita nyalakan epochnya. Oke, begitu nyala kita langsung menuju ke epoch host. Tekan tahan sini. Biasanya begitu dinyalakan oleh operator, alat akan menuju ke epoch host. Oke, ini hasil printing konfigurasinya. Apa yang perlu diperhatikan, lihat di sini adalah Bluetooth configurationnya. Lihat di sini ada Bluetooth, maaf, ini Bluetoothnya. Perlu dilihat local name-nya ini dan address, alamatnya di sini ya. Oke, Bluetooth address. Oke, nah sambil menunggu Epoch menuju ke software host, sudah ke software host, saya melakukan login dulu. Jadi sebelum konfigurasi kita ke Windows-nya dulu. Untuk ke Windows kita harus login dengan harus exit dari Windows-nya. Ini menggunakan ini login sebagai administrator. Oke, passwordnya juga administrator. Terus kita logout. Exit. Oke, kita menuju ke Windows-nya dulu. Nah, setelah menuju ke Windows, apa yang perlu dilakukan? Tekan Windows-nya, setting, connection, Bluetooth, setelah itu add device. Nah, dia akan menemukan alat apa yang di sekitar sini ya. Jadi ini sudah nyala printernya, harusnya sudah ditemukan oleh alat Epoch itu sendiri, karena ini Bluetoothnya juga sudah nyala. Oke, ini lihat, ini sudah ditemukan sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan nih local name 2142. Oke, tahan, tekan aja, terus tekan next, kita tambahkan passcode-nya, kita 1234. Oke, tekan next. Nah, setelah dia nyala ya, dia ada nyala biru dan dia ngeprint sebagai informasi klien. Berarti tandanya alat sudah terkoneksi. Ini dia memberikan informasi di sini. Oke, dan nah, setelah itu berarti dia ada tampil di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke Epoch host-nya lagi, tekan tahan kurang lebih 10 detik ya, supaya kembali ke Epoch host. Jadi sambil menunggu ya, jadi printer Epoch ini bisa ditemukan di online shop dan tidak mahal-mahal banget, nggak sampai 20 juta, dan ini sudah Bluetooth, jadi tidak harus diluruskan dengan alat untuk ngeprint. Jadi selama dalam radius 10 meter ya langsung bisa ngeprint di mana aja, nggak perlu align. Biasanya kalau menggunakan infrared harus align dengan printernya. Nah, jadi ini cukup fleksibel, gampang digunakan. Oke, ini sudah menuju ke alat Epoch. Nah, kembali lagi kita login pakai administrator dengan ini. Oke. Nah, untuk mengenalkan printer kita ke tools, option,
administration option, kita lihat nih ada namanya, terus kita pilih ke printer. Nah, printer ini yang ada kan ini ya, jadi kita tambahkan, kita tulis yang ini tadi, posisi ini ya, SH, oke, SH 21 harus persis ya, 42. Nah, address juga harus persis. Lihat di sini addressnya 0000 22 58 3C DA FE. Oke, udah sama, kita pastikan sama. Terus ini pilih zebra add printer add. Oke, nah setelah itu kita tekan save. Nah, setelah tekan save, kita coba, mungkin ini perlu di restart dulu, tapi coba kita coba ya, kita coba lihat hasil yang ada, tekan print, pilih yang ini tadi, langsung bisa ngeprint. Oke, gampang kan? Jadi ini cara konfigurasi, sedikit sharing tentang hasil printout Epoch. Nah, di sini mengingat Epoch menggunakan single use reagen ya, jadi sekali pemeriksaan sangat lengkap parameternya. Yang pertama saya akan mengulas ini parameter AGD. Nah, parameter AGD ini sesuai suhu pemeriksaan alat. Jadi semua alat AGD itu diperiksa pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 15 ya, 15 derajat Celcius. Jadi ini sesuai dengan, nah ini mengingat hasil AGD sesuai dengan suhu tubuh pasien, ini sudah dikoreksi dengan suhu tubuh pasien. Jadi sesuai pasiennya suhu tubuhnya berapa, jadi pasti akan ada perbedaan. Oke, berikutnya ini calculated value di sini, sampai di sini calculated value-nya sangat lengkap untuk alat sekelas alat POCT ya, sangat-sangat membantu dokter. Nah, selain pemeriksaan AGD juga ada pemeriksaan chemistry. Chemistry ini termasuk elektrolit, bahkan dari NaKCl bahkan ada iones kalsium di sini. Nah, dan juga dengan adanya parameter ini sehingga dokter bisa melakukan pendekatan lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan Henderson and Hasselbalch, tapi juga bisa dengan Stewart approach karena bisa melihat strong ion differences-nya di sini. Berikutnya juga di sini ada metabolitnya, glukosa, laktat, ureum, kreatinin. Nah, harusnya di sini ada estimated glomerular filtration rate. Kemungkinan pada saat pemeriksaan tidak memasukkan tinggi badan pasien. Nah, ini yang perlu di highlight ya. Kalau untuk mendapatkan hasil itu harus masukkan tinggi badan pasien. Nah, ini reference range-nya. Jadi ini sebagai nilai normalnya atau patokannya. Tapi nanti kalau misalnya ada tidak normal sudah ada keterangannya sih, ada high, ada low. Jadi lebih gampang, tidak harus menghafal ini. Ini bisa tidak di print ya supaya efisien kertas. Berikutnya ini ada keterangan juga sampel type-nya apa, tipe sampelnya dari arterial, hemodilution atau dari pengenceran enggak. Nah, biasanya ini pada pasien yang bedah jantung biasanya menggunakan ini. Nah, itu di mana sisi pengambilannya, dari arteri line atau dari mana gitu. Nah, terus ini FiO2-nya 21%. Nah, ini nih, dia nggak dimasukkan tinggi badan sehingga tidak keluar IGFR-nya. Ini nanti ada informasi operatornya. Ini kode operator. Jika nanti sudah terkoneksi dengan data manager,
terkoneksi dengan list maupun HIS, nanti otomatis tertulis sehingga bisa memonitor operatornya siapa dan kita sertifikasinya bagaimana. Ini nomor lotnya dari reagennya ya. Ini pada saat pemeriksaan ya menggunakan ini, dan ini kapan electronic QC. Nah, jadi ini electronic QC untuk alat Epoch nggak perlu tambahan alat jenis simulator, dia cukup tekan aja di sana ada menu electronic QC, jadi akan melakukan QC setiap 8 jam atau kapanpun selama operator menginginkan, tinggal tekan menunya aja. Jadi ini hostnya, ini software configurationnya. Nah, ini termasuk softwarenya dua ini. Nah, software ini diupdate setiap 6 bulan. Nah, untuk update Epoch lagi-lagi ini sangat istimewa. User hanya perlu mengkoneksikan alat ini dengan WiFi, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan WiFi rumah, nanti langsung terkoneksi ke websitenya Epoch, service Epoch, sehingga nanti langsung bisa download di sini, terus jalan lagi sesuai reagen yang digunakan. Jadi dimanapun Anda berada, selama ada koneksi internet, Anda selalu update terhadap software. Nggak perlu bawa alat satu lagi, kirim alat backup ke sana untuk melakukan cloning, atau perlu tambahan lagi sejenis downloader atau adapter, di mana untuk mendapatkan software harus pakai tambahan alat. Nah, jadi kalau Epoch sangat simpel. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat, tetap sehat, semoga bisa ketemu langsung. Terima kasih.